أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Sadaqallahul azim. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 281. An Abi Bakrish Syubla rahimahullahu ta'ala wa huwa min al-'arifin. Qala inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa du'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi antahabali jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu an, salah seorang di antara pembesar ahli makrifat berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku rela mencurahkan segala kebaikanku kepadamu dalam keadaan fakir dan lemah. Maka bagaimana engkau tidak suka mengampuni dosa-dosaku, sedang engkau maha kaya, wahai Tuhanku." Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu an adalah Dalab bin Jahdar orang Baghdad. Beliau hidup di masa Syekh Jumaid dan pada masa madhab Maliki. Beliau meninggal pada tahun 334 Hijriah dalam usia 87 tahun di Baghdad. Abu Bakar As-Sibli mengatakan bahwa sebagian ulama yang utama telah memberikan ijazah kepadanya agar dia membaca doa di bawah ini dalam bentuk syair dari Bahar Wafir sebanyak 7 kali sesudah sholat Jumat. Inilah syairnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi wa'amilni mu'amalatal karimi
wa thabbitni 'alan nahjil qawimi. Ya Tuhanku, aku bukan ahli surga, tapi ku takkan kuat masuk neraka. Terimalah tobat, ampuni dosaku, karena Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Dosaku bagaikan samudra pasir, ampunilah dosa yang nampak dan dosa yang sir. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wasyhadu an la ilaha illallah, wasyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami hadir kembali dari bumi Kota Baru, Ndiarjo, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat berdakwah, senantiasa mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semuanya. Allah akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan kita rajin selalu yaitu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini terbebas, terjauh dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan kali ini surat Al-Baqarah ayat 281. Setelah penjelasan seputar ayat-ayat riba diakhiri, maka manusia diberi peringatan agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut apabila dia itu mengerjakan semua pekerjaan yang keji dan mungkar, ya, yang jelek-jelek itu manusia harus takut kepada Allah, karena nanti kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala pasti ada sanksinya. Sekecil apapun, sebesar apapun sebuah dosa pasti ada sanksinya. Oleh karena itu marilah kita takut, hati-hati jangan sampai kita terpeleset melakukan sebuah dosa itu. Dan kita harus senantiasa untuk beriman takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kita, ya, secara jasmani dan rohani, fisik, akal, nafsu, hati, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal
alamin dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar kemudian kami taat. Itulah kepribadian orang-orang yang beriman takwa. Di akhirat mereka akan kembali kepadanya. Jadi semua yang kita lakukan nanti akan diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini benar, apa salah, apakah ini baik atau buruk. Nanti akan ada rapotan di sana, ada penerimaan nilai-nilai kehidupan kita semasa di dunia. Apabila dia hatinya itu hati yang salim, hati yang sehat, maka fa insyaallah fisik, akal, nafsunya akan senantiasa diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hatinya itu sakit, hatinya itu mati, maka biasanya selalu mengajak kepada jalan yang keji dan mungkar, dan akhirnya itu bisa menyengsarakan yang namanya fisik, akal, dan nafsunya itu senantiasa condong kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ketika seluruh perbuatan hamba dipertanggungjawabkan, termasuk harta yang pernah didapat dan dipergunakan. Jadi pertanyaannya dua, untuk harta itu cara perolehannya itu dengan cara yang halal atau haram, kemudian dipergunakan untuk apa. Jadi kalau diperolehnya dengan cara yang halal, kemudian dipergunakan dalam hal-hal yang halal pula, maka itu yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, nanti dibawa ke surga. Para guru, para pedagang, para TNI, presiden, para menteri yang bekerja dengan pekerjaan yang jujur, yang baik, mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 105. Jika mereka lalai atau sedang terpengaruh oleh harta benda dan sebagainya, maka hendaknya mereka sadar dan ingat akan kedatangan hari pembalasan atau kiamat. Jadi kalau manusia itu sudah tertipu oleh dunia dan isinya, kemudian lupa dengan kampung akhirat, nah ini harus cepat-cepat berhenti. Jadi kita harus mengerti, harus tengok kanan, tengok kiri, yaitu melihat ya tetangga-tetangga kita, mungkin kedua orang tua kita, kakek nenek kita sekarang sudah ada di mana. Itu sebagai bukti bahwa manusia itu tidak langgeng di dunia ini. Jadi sementara, oleh karena itu tidak boleh kita lupa akhirat karena terpesona oleh dunia yang fana ini, yang senantiasa kadang-kadang menggoda kita. Jadi sampai kita lupa sholat, ya mungkin karena bekerja, mungkin karena tertidur ataupun bermain, maka kita harus berhati-hati, harus bisa membagi waktu, ya, waktu kerja, waktu mengaji, ya, waktu sholat, waktu berzikir, dan waktu kerja itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada hari itu Allah menghukum dengan adil, tidak mengurangi pahala kebaikan sedikit pun, dan tidak pula menambah siksa atas kejahatan yang diperbuat. Jadi Allah itu maha adil. Jadi orang-orang yang dimasukkan surga itu Allah juga sudah tahu, dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah juga sudah tahu. Oleh karena itu, supaya kita tahu, ya kita membaca firman Allah ini 114 surat di dalam Al-Qur'an, 6236 ayat. Di sini sudah gamblang dan terang siapa-siapa penghuni neraka dan siapa-siapa penghuni surga. Misalnya penghuni neraka di surat 39 namanya Az-Zumar 71 sampai 72. Kemudian penghuni surganya di surat Az-Zumar misalnya surat ke-39
Ayatnya 73 sampai 75. Oleh karena itu marilah kita pilah dan kita pilih yang terbaik dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak baik. Menurut riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, letakkanlah ayat ini di antara ayat wa in kana du usratin, Al-Baqarah ayat 280, dan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, Al-Baqarah ayat 282. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, masih hidup selama 21 hari setelah turun ayat ini. Jadi setelah turun ayat ini selama 21 hari kemudian Rasulullah wafat. Menurut riwayat yang lain beliau wafat 81 hari kemudian. Jadi ada yang mengatakan 21 dan ada yang mengatakan 81. Jadi kita harus berhati-hati ya dengan ayat ini, dan kita harus takut pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna. Di balasannya Allah itu nanti sempurna di sana. Kalau sekarang ini baru satu nikmat, satu rahmat yang diberikan Allah dibagi-bagi ya umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tumbuhan, semuanya ini mendapatkan kasih dan sayangnya Allah, ya, mendapat kasih, semua dikasih, ya, makhluk-makhluknya hidup ini, tapi yang disayang adalah yang beriman takwa saja. Dan selebihnya 99 rahmat itu masih disimpan, nanti akan diberikan di surga nanti, ya, akan mendapatkan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Jadi Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana, akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan ini amal-amal yang soleh, diterima oleh Allah, dan apabila kita bersalah, mudah-mudahan Allah memaafkannya dengan kita beristighfar senantiasa dan bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dan kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal khuzni wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,
la ilaha illa anta. Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.